Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang, yakni Nopika Maulani dan saya sendiri, Dede Kusnendar. Kami ingin mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Bapak Jamaluddin. Materi yang kami sampaikan yang berjudul Cakupan dan Metode Ilmu Ekonomi. Langsung saja kita pada materi yang akan kita bahas. Pengertian ekonomi. Ilmu ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia, yang terdiri dari 2 kata yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah tangga atau keluarga, dan nomos yang berarti peraturan dan hukum. Jadi secara garis besar, ekonomi dapat diartikan sebagai segala aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Menurut Abraham Maslow, ilmu ekonomi adalah ilmu yang berguna untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup manusia tentang perekonomian sesuai prinsip dan teori yang efektif serta efisien. Sedangkan menurut Aristoteles, ilmu ekonomi adalah suatu cabang yang bisa digunakan melalui 2 jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang. Kemudian, menurut Adam Smith, ilmu ekonomi merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Manfaat mempelajari ilmu ekonomi. Ada 3 manfaat yang kami sampaikan di sini. Pertama, ilmu ekonomi dapat membantu memahami wujud perilaku ekonomi dalam dunia nyata secara lebih baik. Kemudian, dengan mempelajari ilmu ekonomi akan membuat kita lebih mahir dalam perekonomian. Yang ketiga, dengan menguasai ilmu ekonomi, maka akan memberikan pemahaman kepada kita atas potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi. Selanjutnya, tiga masalah pokok ekonomi. Yang pertama, what, how, dan for whom. What artinya barang dan jasa apa yang akan diproduksi dan berapa banyak. How, bagaimana barang dan jasa tersebut dihasilkan. Selanjutnya, for whom artinya untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Itu masalah pokok ekonomi. Kemudian, metode ilmu ekonomi. Ada ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif. Ilmu ekonomi positif ini artinya berusaha memahami perilaku dan operasi sistem ekonomi tanpa mempertimbangkan hasil apakah baik atau buruk. Berusaha mendeskripsikan apa yang ada dan bagaimana cara kerjanya. Contohnya, apa yang menentukan tingkat upah untuk pekerja tanpa keahlian. Kemudian ilmu ekonomi normatif, yaitu menganalisis hasil perilaku ekonomi, mengevaluasinya, dan merumuskan arah tindakan. Selanjutnya, ilmu ekonomi positif. Ilmu ekonomi positif ini terbagi 2, yaitu ilmu ekonomi deskriptif dan teori ekonomi. Ilmu ekonomi deskriptif artinya pengumpulan data yang menjelaskan fenomena dan fakta. Sedangkan teori ekonomi adalah pernyataan tentang sebab dan akibat, aksi dan reaksi. Teori ini tidak selalu muncul dari data angka-angka resmi saja, tetapi juga bisa melalui observasi perilaku manusia dan respon mereka atas dorongan ekonomi di banyak peristiwa dalam kehidupan kita. Selanjutnya, cakupan atau ruang lingkup ilmu ekonomi. Yang pertama, ilmu ekonomi mikro
yang kedua ilmu ekonomi makro. Jadi cakupan atau ruang lingkup ilmu ekonomi ini ada dua. Cabang ilmu ekonomi yang meneliti cara kerja. Saya ulangi, ilmu ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang meneliti cara kerja industri, individual dan perilaku unit-unit pengambilan keputusan individual, yakni perusahaan bisnis dan rumah tangga. Sedangkan ruang lingkup ilmu ekonomi yang kedua adalah ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro ini adalah cabang ilmu ekonomi yang menelaah perilaku ekonomi secara keseluruhan, pendapatan, ketenaga kerjaan, output, dan sebagainya pada skala nasional. Bisa dibandingkan perbedaan antara ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Dalam ekonomi mikro, unit individual, sedangkan ekonomi makro melihat secara menyeluruh. Dalam ekonomi mikro berfokus pada harga produk, sedangkan ekonomi makro mempelajari tingkat harga secara keseluruhan. Kemudian dalam ilmu ekonomi mikro banyak tenaga kerja pada suatu industri, sedangkan pada ekonomi makro masalah tenaga kerjaan dan penghasilan. Selanjutnya, teori ekonomi mikro. Dalam teori ekonomi mikro ini ada tiga teori harga. Ada tiga teori maksudnya. Teori harga, yang pertama teori harga, kedua teori produksi, dan teori distribusi. Teori harga adalah menganalisis interaksi antara penawaran dan permintaan barang atau jasa yang ada dalam pasar serta faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang kedua, teori produksi, yaitu sebagai dasar untuk melakukan analisis biaya produksi dan tingkat dari produksi. Sebagai dasar, yang ketiga, teori distribusi, yaitu sebagai dasar untuk melakukan analisis ekonomi mikro terkait dengan upah tenaga kerja, besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada pemodal, dan banyaknya keuntungan yang didapatkan oleh produsen. Selanjutnya, sistem ekonomi. Sistem ekonomi ada tiga jenis. Yang pertama sistem ekonomi pasar, yang kedua sistem ekonomi terpusat, dan yang ketiga sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi pasar memiliki ciri yang pertama, kebebasan individu dan perusahaan untuk menentukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan produksi. Yang kedua, mekanisme pasar merupakan sarana dalam menentukan tingkat harga dan jumlah barang dan jasa dalam perekonomian. Ciri yang ketiga, pemerintah tidak campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Contoh sistem ekonomi pasar adalah sistem ekonomi pasar yang diberlakukan di negara Amerika Serikat. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat. Cirinya, yang pertama, pemerintah berkuasa atas semua faktor produksi yang ada di perekonomian. Yang kedua, pemerintah mengatur tentang apa yang harus dibuat, bagaimana dan oleh siapa barang atau jasa harus dibuat, serta siapa saja yang akan menerima atau mengonsumsi barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, cirinya, sistem transaksi tidak tergantung kepada pasar, tetapi ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, harga tiap barang dan jasa ditentukan oleh pemerintah. Contoh sistem ekonomi terpusat adalah negara Cina, Vietnam, Laos, dan negara-negara Blok Timur dan Uni Soviet. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran, yaitu gabungan sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat. Cirinya adalah masih adanya kelemahan dari sistem ekonomi pasar yang menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi yang dapat berakibat terjadinya resesi ekonomi. Yang kedua, peranan pemerintah diperlukan untuk mempengaruhi perekonomian guna mengatasi gangguan-gangguan ekonomi seperti kenaikan harga
yang berlebihan, tingkat pengangguran yang tinggi, iklim persaingan usaha yang tidak sehat. Contoh sistem ekonomi campuran adalah negara Indonesia, India, Malaysia, dan Mesir. Demikian presentasi ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.